Setiapasa D4 2056 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi, ciri-ciri, manfaat dari lidah buaya. Ada yang tahu nggak sih lidah buaya itu apa? Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman hayati, terutama pada jenis berbagai tumbuhan yang diantaranya mempunyai potensi sebagai tanaman obat namun belum banyak dikembangkan. Di Indonesia telah dikenal lebih dari 20.000 jenis tumbuhan obat, namun baru 1.000 jenis tanaman telah terdata dan baru sekitar 300 jenis yang sudah dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional. Salah satu tanaman obat yang memiliki khasiat obat adalah lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman suku Liliaceae asli Afrika yang dapat tumbuh dengan mudah di daerah tropis dengan lahan berpasir dan sedikit air, serta memiliki pertumbuhan yang mudah dan cepat. Tanaman ini telah lama dikenal sebagai the miracle plant, serta telah banyak digunakan orang di berbagai negara seperti Cina, Kongo, dan Amerika. Lidah buaya dapat digunakan sebagai obat luka, rambut rontok, tumor, wasir, dan laksansia. Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu tanaman lidah buaya seperti aloin, emodin, resin gum, dan minyak atsiri dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Lidah buaya dapat tumbuh di daerah beriklim dingin dan juga di daerah kering, seperti Afrika, Asia, dan Amerika. Hal ini disebabkan bagian stomata daun lidah buaya dapat tertutup rapat pada musim kemarau. Karena untuk menghindari hilangnya air daun, lidah buaya dapat tumbuh pada suhu optimum untuk pertumbuhan berkisar antara 16 sampai 33 derajat Celcius dengan curah hujan 1000 sampai 3000 mm dengan musim kering agak panjang, sehingga lidah buaya termasuk tanaman yang efisien dalam penggunaan air. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman xerophyt tahunan yang efisien dalam penggunaan air karena hanya memerlukan sedikit air untuk pertumbuhannya, sehingga dapat tumbuh di daerah basah maupun kering dengan daya adaptasi yang tinggi. Ciri khas pada tanaman lidah buaya adalah termasuk tanaman kem yang stomatanya tertutup pada siang hari dan terbuka pada malam hari dengan struktur daun yang dapat memungkinkan kehilangan air secara minimal apabila stomata tertutup, menurunkan transpirasi lebih rendah dari fotosintesis, sehingga efisiensi pemakaian air lebih tinggi daripada kebanyakan spesies lainnya. Lidah buaya sendiri memiliki morfologi, yaitu termasuk Didomplante, divisio Spermatophyta, subdivisio Angiosperma, kelas Monocotyledon, ordo Liliflorae, familia Liliaceae, genus Aloe, dan spesies Aloe feralin. Lidah buaya memiliki ciri-ciri yaitu pelepah berwarna hijau muda. Pelepah mempunyai duri pada bagian pinggir kanan. Daunnya berdaging tebal dan panjang mengecil. Ke bagian ujungnya berwarna hijau serta berlendir. Lidah buaya termasuk tanaman rendah, bunganya berwarna merah, sedangkan perakarannya dangkal. Tanaman lidah buaya memiliki akar yang menyebar pada batang di bagian bawah tanaman. Akar tidak tumbuh ke bawah seperti akar tunjang, tetapi akar lidah buaya tumbuh ke samping. Hal ini menyebabkan tanaman lidah buaya dapat mudah roboh karena perakarannya tidak cukup kuat menahan beban daun dan pelepah lidah buaya yang cukup berat. Batang lidah buaya tidak terlalu besar dan relatif pendek berukuran sekitar 10 cm. Batang lidah buaya dikelilingi daun-daun tebal dengan ujung-ujung runcing mengarah ke atas. Letak daun lidah buaya berhadapan-hadapan dan mempunyai bentuk yang sama. Daun lidah buaya tebal dan berbentuk roset dengan ujung yang meruncing mengarah ke atas dan tepi daun yang memiliki duri. Bunga lidah buaya memiliki warna yang bervariasi, berada di ujung atas pada tangkai yang keluar dari ketiak daun dan bercabang. Bunga pada lidah buaya mampu bertahan 1-2 minggu. Setelah itu, bunga akan mengalami perontokan dan tangkai pada bunga akan mengering. Lidah buaya sendiri memiliki kandungan, yaitu memiliki kandungan zat gizi, vitamin, mineral yang dapat berfungsi sebagai
pembentuk antioksidan alami seperti vitamin A, vitamin C, magnesium, dan zinc. Antioksidan ini berguna untuk mencegah penuaan dini, serangan jantung, dan berbagai penyakit degeneratif menurut Hardy 2013. Daun lidah buaya mengandung cairan kuning aloin yang berlendir mencapai 30%. Lalu menurut Hagen 2001 menambahkan bahwa daun lidah buaya mempunyai kandungan gizi yang sama dengan kandungan sayuran hijau lainnya. Secara kimia, lidah buaya terdiri dari 90% air, 4% karbohidrat, dan sisanya terdiri atas mineral dan 17 macam asam amino menurut Kurnianingsih 2004. Lidah buaya mengandung salisilat yakni peredam sakit dan anti bengkak yang juga terdapat dalam aspirin. Selain itu, gel aloe vera mengandung lignin yang mampu menahan kelembapan kulit sehingga kulit tidak mudah menjadi kering keriput ataupun bersisik. Tanaman lidah buaya diketahui mempunyai banyak manfaat dan khasiat seperti antiinflamasi, anti jamur, antibakteri, dan regenerasi sel. Di samping itu, berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah bagi penderita diabetes, mengontrol tekanan darah, dan menstimulasi kekebalan tubuh terhadap kanker. Manfaat lain dari lidah buaya yaitu sebagai sampo untuk membersihkan kulit kepala, melembabkan kulit, menghitamkan rambut, dan menghindari kerontokan rambut. Gel atau lendir lidah buaya bila diminum dapat melegakan tenggorokan, mengurangi batuk, dan melonggarkan tenggorokan. Bersifat antelmintik, artinya meluruhkan atau mengeluarkan cacing dan sebagai bahan kosmetik. Manfaat lidah buaya yang dikenal masyarakat. Yang pertama, membantu penyembuhan luka bakar. Penyembuhan luka bakar menggunakan gel lidah buaya dipercaya dapat mempercepat penyembuhan luka pada jaringan kulit dan membantu proses regenerasi kulit. Komponen saponin terkandung di dalam lidah buaya. Komponen saponin ini sangat bermanfaat bagi kesehatan karena dapat membunuh kuman serta senyawa antraquinon dan quinon sebagai antibiotik dan penghilang rasa sakit. Zat-zat itulah yang dapat merangsang pertumbuhan pada kulit sehingga penyembuhan luka bisa dilakukan sekitar 3 bulan tergantung besarnya luka itu. Adapun luka-luka yang dimaksud seperti radiasi kulit, luka bakar, borok, dan infeksi kulit. Semua luka-luka itu dapat diobati dengan daun yang sudah dipotong atau dengan salep lidah buaya. Dengan pemakaian teratur, kulit yang luka akan sembuh kembali. Yang kedua, lidah buaya dapat digunakan sebagai mengobati jerawat. Manfaat lidah buaya untuk jerawat didapatkan dari sifat antiinflamasi alias anti radang yang dimilikinya sehingga mampu meredakan kemerahan, nyeri, dan bengkak di area tubuhnya jerawat. Untuk mendapatkan manfaatnya, dapat mengoleskan gel lidah buaya ke kulit yang berjerawat. Cara mengoleskan lidah buaya yaitu dengan menggunakan cotton pad sebanyak 3 kali sehari. Yang ketiga, sebagai pembersih make up alami. Karena teksturnya yang lembut dan konsistensinya serupa gel, lidah buaya dapat digunakan untuk pembersih make up alami. Pakai bagian daging lidah buaya dan bersihkan, kemudian dihaluskan. Dengan handuk yang berbahan lembut, oleskan gel lidah buaya ke wajah untuk membersihkan sekaligus melembabkan kulit. Yang keempat, yaitu menjaga kesehatan rambut. Manfaat lidah buaya untuk rambut antara lain adalah untuk mengurangi rasa gatal di kulit kepala, memperbaiki rambut rusak, mengatasi kulit berminyak, memperkuat rambut, mengurangi rambut rontok, dan membuat rambut sehat berkilau. Untuk mendapatkan khasiatnya, bisa menggunakan lidah buaya sebagai masker rambut. Oleskan lidah buaya pada kulit kepala, kemudian diamkan selama sekitar 1 jam, kemudian bilas hingga bersih. Penelitian menurut jurnal yang saya ambil yaitu aktivitas tanaman lidah buaya aloe vera lin sebagai penyembuh luka. Pada penelitian Celta dan kawan-kawan 2015 dilakukan uji efek ekstrak daun lidah buaya terhadap penyembuhan luka insisi kulit kelinci. Penelitian ini dilakukan dengan cara pemberian ekstrak lidah buaya ke daerah punggung bagian kanan kelinci yang telah dibuat luka insisi masing-masing. Masing-masing kelinci diamati selama 2 minggu dengan membandingkan gambaran makroskopik dari luka kontrol dan perlakuan pada kelinci. Pada penelitian Ceuta di KK 2015, hasil yang diperoleh yaitu pemberian ekstrak daun lidah buaya memiliki efek untuk mempercepat penyembuhan luka insisi pada kulit kelinci.
Pemeriksaan hari ke-14 pada luka insisi kulit kelinci menunjukkan luka yang diberi ekstrak lidah buaya telah tertutup sempurna. Penyembuhan luka insisi kulit kelinci hari ke-14 diberi dengan ekstrak lidah buaya, yaitu dengan gambar A dan gambar B tanpa pemberian ekstrak lidah buaya. Pendapat saya tentang tanaman lidah buaya kedepannya akan dibuat pengobatan seperti apa? Lidah buaya sudah banyak dibuat seperti sari lidah buaya, selai, minuman berkarbonat, teh, pasta, jus, tepung aloe powder, gel. Menurut saya kedepannya lidah buaya dibuat dalam sediaan krim yang berfungsi untuk mengobati jerawat. Kenapa dibuat dalam sediaan krim? Karena lebih mudah dalam penggunaan atau diaplikasikan, mudah dicuci dengan air, dan menimbulkan rasa nyaman bagi pengguna. Terima kasih.